Alhamdulillah, apa kabarnya sobatku? Semoga baik, selalu sehat, penuh bahagia, dan berlimpah karunia yang banyak, yang penuh keberkahan. Baiklah, saya Saddam Hussein, akan menyajikan kisah tentang biarawati dan pastor berjanji rahasia untuk ikut berpuasa bersama umat Islam, dan ikut kegiatan buka bersama. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo langsung saja kita simak berikut ini. Di sebuah gereja tua di jantung kota Jakarta, Pastor Gabriel duduk termenung di ruang baca, tangannya membolak-balik lembaran Alkitab, namun pikirannya melayang jauh. Di seberangnya, Suster Angelina yang menyesap teh hangat, tatapan matanya menerawang keluar jendela, menatap bulan sabit yang mulai tampak di langit. Ramadan akan segera tiba, ucap Suster Angelina lirih. Pastor Gabriel mengangguk pelan. Ya, aku sering melihat saudara-saudara Muslim kita menjalani ibadah itu dengan penuh kehusyukan. Hening. Sejenak hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak lambat. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suster Angelina meletakkan cangkirnya dan menatap Pastor Gabriel dengan sorot mata penuh tekad. Pastor, aku ingin mencoba berpuasa Ramadan tahun ini. Pastor Gabriel terkejut. Kau ingin berpuasa? Aku ingin tahu bagaimana rasanya menahan lapar dan dahaga seperti mereka, merasakan perjuangan spiritual mereka. Aku ingin memahami mereka lebih dalam, jawab Suster Angelina. Pastor Gabriel terdiam, memikirkan ucapan itu. Ada pergolakan dalam hatinya. Sebagai pemuka agama, mereka seharusnya tidak sembarangan mengikuti ibadah agama lain. Tapi ada sesuatu yang menggugah dalam keinginan Suster Angelina. Lalu bagaimana dengan kita? Jika kita melakukannya, kita harus benar-benar merahasiakannya, ucap Pastor Gabriel akhirnya. Suster Angelina tersenyum tipis. Ya, kita akan melakukannya dalam diam. Seperti perjalanan spiritual yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Pastor Gabriel mengangguk. Baiklah. Ramadan ini, kita akan berpuasa. Mereka berdua sadar, ini bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh makna. Dan begitulah, tanpa sepengetahuan siapapun, seorang biarawati dan seorang pastor bersiap memasuki bulan suci Ramadan, menjalani ibadah puasa bersama kaum muslim, dalam keheningan yang penuh rahasia. Hari pertama Ramadan tiba. Pastor Gabriel dan Suster Angelina memulai hari mereka lebih awal dari biasanya untuk sahur. Menyiapkan makanan sederhana di dapur gereja. Mereka duduk berhadapan, menikmati hidangan dalam keheningan, meresapi makna di balik setiap suapan. Saat matahari terbit, mereka memulai aktivitas seperti biasa. Namun, menahan lapar dan haus menjadi tantangan tersendiri, terutama saat menjalankan tugas-tugas gereja yang menuntut energi. Pastor Gabriel merasakan tenggorokannya kering saat memberikan khotbah, sementara Suster Angelina harus menahan lelah saat merawat taman gereja di bawah terik matahari. Di tengah tantangan tersebut, mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Setiap kali rasa lapar menyerang, mereka saling menguatkan dengan senyuman dan kata-kata penyemangat. Mereka juga mulai memahami makna mendalam dari puasa, bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga melatih kesabaran, empati, dan introspeksi diri. Menjelang waktu berbuka, mereka memutuskan untuk bergabung dengan komunitas Muslim di sebuah masjid di Jakarta. Dengan pakaian sederhana dan sikap rendah hati, mereka duduk di antara jamaah lainnya, menanti adzan maghrib berkumandang. Tidak ada yang menyadari identitas mereka sebagai biarawati dan pastor. Mereka hanya dua individu yang ingin merasakan kebersamaan dalam keberagaman. Saat adzan berkumandang, suasana masjid dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Pastor Gabriel dan Suster Angelina ikut menikmati hidangan berbuka yang disajikan, merasakan kehangatan dan keramahan dari komunitas Muslim. Momen tersebut membuka mata mereka tentang indahnya toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Selama beberapa hari berikutnya,
Mereka terus menjalani puasa dengan semangat yang sama. Setiap hari membawa pengalaman baru, tantangan yang berbeda, dan pelajaran berharga tentang arti pengorbanan dan kebersamaan. Mereka semakin memahami bahwa meskipun berbeda keyakinan, esensi dari ibadah adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempererat hubungan antar sesama manusia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, minggu-minggu berlalu, dan Pastor Gabriel serta Suster Angelina semakin terbiasa dengan ritme puasa Ramadan. Namun, tantangan baru muncul ketika mereka harus menjaga rahasia ini dari komunitas gereja dan masyarakat sekitar. Mereka khawatir jika niat tulus mereka disalahpahami atau menimbulkan kontroversi. Suatu hari, saat mereka kembali ke masjid untuk berbuka puasa, seorang jamaah bernama Ahmad mulai memperhatikan kehadiran mereka yang rutin. Ahmad adalah seorang pemuda yang aktif dalam kegiatan masjid dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. "Assalamualaikum, saya perhatikan kalian sering datang untuk berbuka di sini. Apakah kalian pendatang baru di daerah ini?" tanya Ahmad dengan ramah. Pastor Gabriel dan Suster Angelina saling berpandangan sejenak sebelum Pastor Gabriel menjawab, "Waalaikumsalam. Kami hanya ingin merasakan kebersamaan dalam bulan suci ini." Ahmad tersenyum. "Alhamdulillah, senang melihat saudara-saudara baru bergabung. Jika ada yang bisa kami bantu, jangan ragu untuk memberitahu." Interaksi tersebut membuat Pastor Gabriel dan Suster Angelina merasa diterima, namun juga semakin berhati-hati. Mereka tidak ingin identitas mereka terungkap dan mengganggu keharmonisan yang ada. Pada malam Lailatul Qadar, malam yang diyakini lebih baik dari 1000 bulan, masjid mengadakan Qiyamul Lail, salat malam, bersama. Pastor Gabriel dan Suster Angelina memutuskan untuk ikut serta, merasakan kedalaman spiritual yang jarang mereka alami. Saat sujud dalam salat, air mata Suster Angelina mengalir tanpa henti. Ia merasakan kedamaian yang begitu mendalam, seolah-olah semua perbedaan lenyap dan hanya ada cinta universal. Setelah salat, Ahmad mendekati mereka kembali. "Malam ini sangat istimewa, bukan? Saya merasa begitu dekat dengan Tuhan." Pastor Gabriel mengangguk. "Ya, malam ini membuka mata dan hati kami." Ahmad menatap mereka dengan penuh arti. "Saya tidak tahu apa latar belakang kalian, tapi kehadiran kalian di sini membawa kebahagiaan bagi kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya." Kata-kata Ahmad menyentuh hati Pastor Gabriel dan Suster Angelina. Mereka menyadari bahwa meskipun identitas mereka tersembunyi, esensi dari ibadah dan pencarian spiritual adalah sama, mendekatkan diri kepada Tuhan dan menciptakan harmoni antar sesama. Pengalaman selama Ramadan itu tidak hanya menguatkan iman mereka, tetapi juga memperkaya pemahaman mereka tentang toleransi dan persaudaraan. Minggu-minggu berlalu, dan Pastor Gabriel serta Suster Angelina semakin terbiasa dengan ritme puasa Ramadan. Namun, tantangan baru muncul ketika mereka harus menjaga rahasia ini dari komunitas gereja dan masyarakat sekitar. Mereka khawatir jika niat tulus mereka disalahpahami atau menimbulkan kontroversi. Suatu hari, saat mereka kembali ke masjid untuk berbuka puasa, seorang jamaah bernama Ahmad mulai memperhatikan kehadiran mereka yang rutin. Ahmad adalah seorang pemuda yang aktif dalam kegiatan masjid dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. "Assalamualaikum, saya perhatikan kalian sering datang untuk berbuka di sini. Apakah kalian pendatang baru di daerah ini?" tanya Ahmad dengan ramah. Pastor Gabriel dan Suster Angelina saling berpandangan sejenak sebelum Pastor Gabriel menjawab, "Waalaikumsalam. Kami hanya ingin merasakan kebersamaan dalam bulan suci ini." Ahmad tersenyum. "Alhamdulillah, senang melihat saudara-saudara baru bergabung. Jika ada yang bisa kami bantu, jangan ragu untuk memberitahu." Interaksi tersebut membuat Pastor Gabriel dan Suster Angelina merasa diterima, namun juga semakin berhati-hati. Mereka tidak ingin identitas mereka terungkap dan mengganggu keharmonisan yang ada. Pada malam Lailatul Qadar,
Malam yang diakini lebih baik dari 1000 bulan, masjid mengadakan Qiyamul Lail, salat malam, bersama. Pastor Gabriel dan Suster Angelina memutuskan untuk ikut serta, merasakan kedalaman spiritual yang jarang mereka alami. Saat sujud dalam salat, air mata Suster Angelina mengalir tanpa henti. Ia merasakan kedamaian yang begitu mendalam, seolah-olah semua perbedaan lenyap dan hanya ada cinta universal. Setelah salat, Ahmad mendekati mereka kembali. Malam ini sangat istimewa, bukan? Saya merasa begitu dekat dengan Tuhan. Pastor Gabriel mengangguk. Ya, malam ini membuka mata dan hati kami. Ahmad menatap mereka dengan penuh arti. Saya tidak tahu apa latar belakang kalian, tapi kehadiran kalian di sini membawa kebahagiaan bagi kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kata-kata Ahmad menyentuh hati Pastor Gabriel dan Suster Angelina. Mereka menyadari bahwa meskipun identitas mereka tersembunyi, esensi dari ibadah dan pencarian spiritual tidaklah sama, mendekatkan diri kepada Tuhan yang tidak sama, dan hanya sekedar menciptakan harmoni antar sesama. Pengalaman selama Ramadan itu tidak hanya melemahkan dan meragukan iman mereka yang selama ini mereka yakini, tetapi juga memperkaya pemahaman mereka yang tumbuh tentang ketuhanan di dalam Islam, dan Islam sangat begitu toleransi dalam persaudaraan. Mereka banyak belajar bahwa di balik perbedaan ritual dan keyakinan, menuju arah tujuan yang berbeda, hasil pelajaran ikut berpuasa bahwa umat Islam tujuan puncaknya itu mencari ridha Tuhan dan hidup dalam kedamaian. Seiring berlalunya waktu, sesuatu yang mendalam mulai tumbuh dalam hati Pastor Gabriel dan Suster Angelina. Pengalaman berpuasa, berbuka di masjid, serta interaksi dengan jamaah muslim perlahan membuka mata dan hati mereka. Malam-malam panjang mereka dihabiskan dalam perenungan. Pastor Gabriel mulai membaca terjemahan Al-Quran dengan penuh rasa ingin tahu. Sementara Suster Angelina tak henti-hentinya mengingat perasaan damai yang ia rasakan saat bersujud dalam salat tarawih. Apa yang kita lakukan ini bukan sekadar rasa ingin tahu lagi, ujar Suster Angelina pada suatu malam. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Hatiku terasa lebih damai daripada sebelumnya. Pastor Gabriel mengangguk. Aku pun merasakannya. Tapi ini bukan keputusan yang bisa kita ambil dengan mudah. Jika kita benar-benar melangkah ke arah ini, kita akan menghadapi tantangan yang besar. Mereka menyadari konsekuensi dari pilihan ini. Sebagai seorang pastor dan biarawati, mereka telah mengabdikan hidup mereka untuk gereja. Murtad bukan hanya berarti meninggalkan keyakinan lama, tetapi juga kehilangan komunitas, keluarga, dan bahkan seluruh identitas yang selama ini mereka kenal. Namun, panggilan hati mereka semakin kuat. Mereka terus belajar diam-diam, membaca tafsir Al-Quran, mendengarkan kajian Islam secara online, bahkan berdiskusi dengan beberapa muslim yang mereka percayai tanpa mengungkapkan identitas mereka. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, mereka membuat keputusan besar. Dengan hati yang mantap, mereka mendatangi seorang ustaz yang dikenal ramah dan terbuka, lalu mengutarakan niat mereka. Ini bukan keputusan yang mudah, kata sang ustaz dengan penuh perhatian. Kalian harus benar-benar siap, karena jalan ini penuh dengan ujian. Namun, mereka sudah bulat tekad. Dengan air mata haru, mereka mengucapkan syahadat, mengikrarkan keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi kehidupan baru mereka bukanlah perjalanan yang mudah. Begitu kabar ini tersebar di komunitas mereka menghadapi gelombang penolakan yang luar biasa. Gereja mengecam keputusan mereka, teman-teman mereka menjauh, bahkan beberapa orang yang dulu mereka anggap keluarga mulai memandang mereka dengan kebencian. Kalian telah mengkhianati panggilan suci kalian, teriak seorang pendeta senior dengan amarah saat mereka mencoba menjelaskan. Suster Angelina, yang kini bernama Aisyah, menundukkan kepala. Kami tidak mengkhianati Tuhan. Kami hanya mengikuti cahaya yang membawa kami lebih dekat kepadanya. Namun, tak semua orang bisa memahami.
Mereka kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, bahkan mengalami tekanan psikologis yang berat. Ada ancaman, fitnah, bahkan upaya untuk membuat mereka kembali. Di saat tersulit itu, komunitas Muslim yang dulu mereka temui di masjid mulai membantu mereka. Ahmad, pemuda yang dulu curiga dengan kehadiran mereka, kini menjadi salah satu pendukung terbesar mereka. "Kalian telah memilih jalan yang benar," ujar Ahmad dengan penuh keyakinan. "Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang mencari kebenaran." Meski jalan di depan penuh rintangan, Pastor Gabriel yang kini bernama Yusuf, dan Suster Angelina yang kini bernama Aisyah, melangkah dengan keyakinan penuh. Mereka telah kehilangan banyak hal, tetapi mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, keimanan yang tak tergantikan. Malam itu, Yusuf dan Aisyah duduk di kamar sewa sederhana yang disediakan oleh seorang jamaah masjid yang berbaik hati. Hanya ada satu kasur tipis, sebuah meja kayu kecil, dan beberapa buku agama yang mereka pelajari. "Apa kau menyesal?" tanya Aisyah pelan, menatap Yusuf yang duduk termenung. Yusuf menggeleng. "Tidak. Aku hanya berpikir, begitu banyak yang telah kita tinggalkan. Tapi anehnya, hatiku merasa lebih ringan dari sebelumnya." Aisyah tersenyum. "Aku juga merasakannya. Seolah-olah kita telah lama mencari sesuatu yang akhirnya kita temukan." Namun, perjalanan mereka sebagai mualaf tidaklah mudah. Keesokan harinya, mereka menerima surat panggilan dari gereja tempat mereka dulu mengabdi. Mereka diminta hadir dalam pertemuan khusus dengan dewan gereja. "Kita harus pergi," kata Yusuf. "Bagaimanapun, kita harus menghadapi mereka dengan kepala tegak." Setibanya di gereja, mereka disambut dengan tatapan penuh kekecewaan dan amarah. Pastor kepala, yang dulu adalah mentor mereka, menatap dengan mata tajam. "Yusuf, Aisyah." Suaranya bergetar. "Apa yang telah kalian lakukan? Kalian meninggalkan gereja, meninggalkan panggilan suci kalian. Mengapa?" Aisyah menggenggam tangannya erat. "Kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami hanya menemukan jalan yang lebih mendekatkan kami kepadanya. Tidak ada Tuhan lain selain yang kita sembah selama ini," bentak seorang pendeta lain. "Kalian telah tersesat. Kalian masih bisa kembali sebelum terlambat." Yusuf menarik napas dalam. "Kami telah mempelajari Islam dengan hati terbuka. Kami tidak memilih jalan ini karena kebencian atau ketidaktahuan. Kami memilihnya karena kami menemukan kebenaran di dalamnya." Percakapan itu berlanjut dengan berbagai argumen, namun Yusuf dan Aisyah tetap teguh. Mereka tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah keputusan mereka, begitu juga sebaliknya. Pada akhirnya, mereka diusir dari gereja. Nama mereka dihapus dari komunitas, dan mereka dianggap pengkhianat. Namun, cobaan mereka belum berakhir. Sejak kabar tentang perpindahan agama mereka tersebar luas, mereka mulai menerima ancaman. Beberapa orang yang dulu mereka anggap sahabat kini memandang mereka dengan kebencian. Suatu malam, ketika mereka pulang dari masjid setelah mengikuti kajian, mereka menemukan pintu kamar sewa mereka terbuka paksa. Barang-barang berserakan, buku-buku Islam mereka dirobek, dan dinding penuh coretan berisi hinaan. Aisyah gemetar. "Mereka ingin kita takut." Yusuf mengepalkan tangan. "Tapi kita tidak akan mundur." Mereka melaporkan kejadian itu kepada pengurus masjid, dan dengan cepat, komunitas Muslim membantu mereka mencari tempat tinggal yang lebih aman. "Allah tidak akan meninggalkan kalian," kata Ahmad yang kini menjadi sahabat mereka. "Setiap mualaf diuji dengan berbagai cobaan. Tapi ketahuilah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan." Dan benar saja, setelah melewati berbagai ujian, Yusuf dan Aisyah perlahan mulai menemukan ketenangan. Mereka belajar lebih dalam tentang Islam, mulai menghafal Al-Quran, dan bahkan membantu komunitas Muslim dengan pengalaman mereka dalam berdakwah. Cobaan memang terus berdatangan,
tetapi iman mereka semakin kokoh. Kini, mereka tidak hanya menjalani kehidupan sebagai Muslim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mencari kebenaran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam itu, Yusuf dan Aisyah duduk di ruang tamu rumah sederhana yang mereka tempati. Setelah berbagai cobaan yang mereka lalui, keduanya merasa semakin dekat dengan Allah. Namun, ujian belum berakhir. Suatu hari, saat Yusuf sedang berjalan menuju masjid untuk salat Jumat, ia didekati oleh seorang pria tak dikenal. "Kau Yusuf, bukan?" tanya pria itu dengan nada sinis. Yusuf mengangguk, mencoba tetap tenang. "Pengkhianat sepertimu tak pantas hidup di sini." Pria itu meludah ke tanah sebelum pergi. Yusuf menarik napas dalam, menyadari bahwa ancaman semakin nyata. Sementara itu, Aisyah menerima telepon dari keluarganya yang tinggal di luar kota. "Kami tidak mengenalmu lagi," kata suara di ujung telepon. "Kau telah mencoreng nama baik keluarga." Telepon pun terputus tanpa memberi Aisyah kesempatan untuk menjelaskan. Malam harinya, mereka berdua merenung. "Apakah kita membuat kesalahan?" tanya Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Yusuf menggenggam tangan istrinya. "Jalan menuju kebenaran memang penuh rintangan. Allah menguji kita untuk menguatkan iman. Kita harus tetap teguh." Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial di komunitas Muslim. Mereka membantu di panti asuhan, mengajar anak-anak mengaji, dan terlibat dalam program kemanusiaan. Perlahan, masyarakat mulai menerima kehadiran mereka. Namun, ujian terbesar datang ketika sebuah fitnah tersebar bahwa Yusuf dan Aisyah memanfaatkan agama untuk keuntungan pribadi. Beberapa orang mulai menjauh, dan bantuan yang biasanya mereka terima berkurang. Dalam situasi sulit itu, Ahmad, sahabat mereka, berdiri membela. "Saya mengenal mereka. Mereka tulus dalam keimanannya. Jangan biarkan fitnah memecah belah kita," kata Ahmad dalam sebuah pertemuan komunitas. Dengan dukungan Ahmad dan beberapa teman lainnya, kebenaran akhirnya terungkap. Orang-orang yang menyebarkan fitnah meminta maaf, dan hubungan mereka dengan komunitas kembali harmonis. Yusuf dan Aisyah menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun, dengan iman yang kuat dan dukungan dari sahabat sejati, mereka yakin dapat menghadapi segala rintangan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah melalui berbagai cobaan, Yusuf dan Aisyah semakin mantap dalam keimanan mereka. Meskipun tantangan datang silih berganti, mereka merasakan bahwa setiap ujian justru menguatkan ikatan mereka dengan Allah. Suatu hari, saat menghadiri kajian di masjid, mereka bertemu dengan seorang mualaf baru bernama Maria. Maria adalah mantan biarawati yang juga menemukan hidayah setelah merasakan keraguan terhadap konsep Trinitas dalam ajaran sebelumnya. "Perjalanan saya menuju Islam tidaklah mudah," kata Maria dengan mata berkaca-kaca. "Namun, melihat keteguhan kalian memberi saya semangat untuk terus maju." Pertemuan dengan Maria menginspirasi Yusuf dan Aisyah untuk lebih aktif dalam mendukung para mualaf lainnya. Mereka mulai terlibat dalam program pembinaan mualaf, memberikan dukungan moral, dan membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan baru sebagai Muslim. Namun, tidak semua orang menyambut baik aktivitas mereka. Beberapa anggota komunitas non-Muslim merasa terancam dan menuduh mereka mencoba mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama. Tuduhan ini menambah tekanan sosial yang mereka hadapi. Suatu malam, ketika Yusuf pulang dari masjid, ia menemukan sebuah surat ancaman di depan pintu rumah mereka. Surat itu berisi peringatan agar mereka menghentikan kegiatan dakwah atau menghadapi konsekuensi serius. Aisyah membaca surat itu dengan gemetar. "Apakah kita harus berhenti?" tanyanya dengan suara bergetar. Yusuf memegang tangan istrinya dengan lembut. "Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Kita harus tetap teguh dan terus berjalan di jalannya."
Dengan tekad yang bulat, mereka melaporkan ancaman tersebut kepada pihak berwenang dan komunitas Muslim setempat. Dukungan pun mengalir deras. Ahmad, sahabat mereka, mengorganisir pertemuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan kebebasan beragama. Kita hidup di negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama, kata Ahmad dalam pertemuan tersebut. Tidak seharusnya ada intimidasi terhadap mereka yang memilih jalan hidupnya sendiri. Perlahan namun pasti, ancaman dan tekanan sosial mulai mereda. Yusuf dan Aisyah terus melanjutkan perjuangan mereka, memberikan inspirasi bagi banyak orang dengan keteguhan iman dan keberanian mereka. Mereka menyadari bahwa jalan menuju cahaya penuh dengan rintangan. Namun, dengan keyakinan dan dukungan dari komunitas, mereka mampu melewati segala ujian dan menemukan kedamaian dalam pelukan Islam. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif lainnya dan saya sudahi dengan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.